Oke, nah jadi sekarang aku bakal menjelaskan pertanyaan dari kolom komentar ya, gitu. Nah, jadi di sini ada yang bertanya bahwa ada unsur Na, Cl, Ca, dan Br. Nah, terus dia tanyain dari keempat unsur itu, keelektronegatifan terbesar itu berada pada unsur yang mana gitu. Nah, berarti kan cara menjawabnya itu pertama-tama teman-teman harus tahu keelektronegatifan itu pada satu periode, pada seperiode, dia itu apakah semakin membesar atau semakin kecil gitu. Oke, jadi aku review lagi. Jadi teman-teman harus ingat bahwa untuk keelektronegatifan aku di sini singkatnya pakai Ke. Nah, jadi keelektronegatifan jika dalam seperiode ya, dari kiri ke kanan aku misalnya pakai anak panah ke kanan, berarti dari kiri ke kanan seperiode gitu, keelektronegatifannya itu akan semakin besar gitu. Nah, kalau misalkan ke elektronegatifan itu dia dalam satu golongan, aku misalinnya pakai anak panah ke bawah, artinya dalam satu golongan dari atas ke bawah, berarti keelektronegatifannya itu akan semakin kecil. Oke? Jadi teman-teman harus ingat ini. Nah, berarti langkah selanjutnya ialah kita itu harus menentukan apakah Na, Cl, dan Ca dan Br ini dia terletak pada satu periode kah atau terletak pada satu golongan kah gitu. Nah, berarti kita harus menentukan letak periode dan letak golongan pada setiap unsur yang ada di soal ini gitu. Oke, kita cara menentukannya itu kita membuat konfigurasi elektron. Nah, jadi konfigurasi elektron dari 11 Na itu kan ini menggunakan konfigurasi Niels Bohr aja lah agar mudah. Seperti 281. Nah, kita buat konfigurasinya semua, baru kita tentuin golongan dan periodenya sekalian ya. 17Cl berarti 287. Nah, selanjutnya untuk 20Ca. 20Ca kan berarti 2882 ya kan. Kalau misal 35Br kan berarti 18 7 gitu. Nah, berarti setelah kita membuat konfigurasi elektronnya, kita tentuin golongannya. Nah, teman-teman kan udah tahu tuh kalau misalkan untuk penentuan golongan kan berarti berdasarkan pada nomor atau jumlah elektron terakhirnya gitu. Nah, di sini kan jumlah elektron terakhirnya kan di sini kan untuk Na kan 1. Ya udah, berarti untuk Na itu dia terletak pada golongan 1A gitu. Nah, di sini Cl kan elektron terakhirnya 7, berarti dia terletak pada golongan 7A. Untuk Ca, dia kan elektron terakhirnya 2, berarti dia itu terletak pada golongan 2A. Dan untuk Br, dia itu kan elektron terakhirnya 7, jadi dia itu terletak pada golongan 7A. Nah, berdasarkan konfigurasi elektron tadi kan, berarti teman-teman udah tahu bahwa yang terletak pada satu golongan itu ialah Cl dan Br. Namun Cl dan Br ini apakah dia itu berada pada satu periode gitu. Nah, berarti langkah selanjutnya kita menentukan letak periode pada setiap unsur yang ada di sini gitu. Nah, cara menentukan periodenya gimana? Nah, dari konfigurasi ini berarti kita tentuin gitu, dia itu melewati kulit apa aja gitu. Nah, untuk Na dia kan melewati subkulit K, L, dan M, ya kan? 1, 2, 3 gitu. Nah, berarti dia itu terletak pada periode ketiga gitu. Berarti Na dan Cl, kita dapat bilang bahwa Na dan Cl itu dia berada pada periode ketiga. Kamu lihat untuk Cl 28, untuk Cl kan 287, berarti kan periode 3. Nah, berarti untuk Na dan Cl itu dia berada pada satu periode yang sama, itu periode 3 gitu. Nah, selanjutnya untuk Ca dan Br, dia itu terletak pada periode keberapa, kita hitungnya sama-sama. Ini subkulit K, L, M, dan N. Untuk Br juga kan sama kan, K, L, M, dan N. Nah, berarti dia tuh 1, 2, 3, 4. Ya kan, berarti dia tuh untuk Ca dan Br, dia itu terletak pada periode keempat gitu. Periode keempat. Nah, jadi langkah selanjutnya itu ialah jika kita udah mengetahui letak masing-masing unsur pada periode dan golongannya, langkah selanjutnya itu ialah, nah, kita kan berdasarkan periode dan golongan yang udah ada di sini kan dia kan kayak terletak pada 2 periode yang berbeda dan terletak pada 3 golongan yang berbeda gitu. Ada golongan 1A, ya kan, ada golongan 7A dan ada golongan 2A gitu. Nah, jadi langkah selanjutnya agar kita itu dapat
mengetahui jawaban ini dengan cepat itu kita tuh harus menggambarkannya ke tabel periodik gitu, kayak biar kita tuh bisa kira-kira gitu letaknya itu kayak gimana, biar kayak logikanya itu bisa cepat tahu jawabannya itu kayak gimana gitu kalau misal sesuai gambar gitu. Nah yang tadi kan kalau misalkan untuk NA kan dia kan berada pada golongan 1A dan periode ketiga gitu. Nah berarti kalau misal kita mau gambar tabel periodik nih, kan misal di sini. Nah di sini kan ini misal ini golongan 1A. Oke, ini golongan 1A. Nah berarti untuk menggambarkan periode kan yang tadi kita gambar aja khusus untuk NA gitu. NA di sini kan ada 1 di golongan 1 dan dia kan di periode ketiga. Berarti kita buat sampai letak NA yaitu sampai di periode ke-3, 1, 2, 3 gitu kan. Nah, berarti kita tahu bahwa NA ada di sini. NA gitu. NA di sini. Nah, selanjutnya untuk kita buat berurutan aja ya. Habis golongan 1 kan ada golongan 2. Nah, golongan 2 di sini ialah CA gitu. Nah, berarti terus CA dia terletak pada periode ke-4 ini kan. Nah, berarti kita gambar. Kalau misal teman-teman masih ingat kan cara penggambaran golongan 2 itu kan dia kan dimulai dari sini, di bawah sini kan. Nah, terus sampai di sini. Nah, ini kan udah periode ke-1, periode ke-2, ke-3 berarti ke-4. Nah, dia di bawah NA di sini gitu. Di 1, ini udah 2, 3, 4. Nah, gitu. Nah, berarti letak CA dia itu berada di bawah NA gitu. Ini adalah CA gitu ya. Nah, selanjutnya ada golongan 7A. Nih, misalkan golongan 7A-nya itu, golongan 7A kan kalau mau gambar kan, dia kan sejajar dengan golongan 2A kan. Berarti misal golongan 7A di sini aja nih. Ini kan untuk pemisalan aja gitu. Biar kita ada gambaran bahwa letak-letaknya itu kayak gimana sih di tabel periode gitu, agar melihatnya itu menjawabnya itu lebih mudah gitu loh logikanya. Nah, yang tadi kan di sini kan ada unsur CL, dia di sini kan golongan 7A dan dia kan periode ketiga. Nah, berarti kita gambar lagi. Ini kan udah periode kedua, ini kan periode ketiga. Berarti dia sejajar dengan NA. Berarti di sini ialah letak CL. Nih, jadi di sini ialah letak CL itu. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita gambar untuk BR. Nah, BR di sini kan golongan 7, dia periode keempat. Nah, berarti untuk BR dia di sini. Nah, berarti BR itu dia kesimpulannya apa? BR itu dia sejajar sama CA, ya kan seperiode, dan NA dia itu seperiode sama CL gitu. Dan untuk golongannya CL dan BR itu segolongan, namun NA dan CA itu dia beda golongan gitu. Oke. Nah, yang tadi cara menjawabnya gimana? Yang tadi kan aku udah bilang nih. Di sini ke elektronegatifan kan, aku ulangi lagi. Ke elektronegatifan itu dari kiri ke kanan, artinya dalam satu periode dari kiri ke kanan dia itu akan semakin membesar, dan dari atas ke bawah dalam satu golongan dia itu akan semakin mengecil gitu kan. Nah, berarti logikanya gimana? Logikanya paling gampang itu gimana? Kan kalian lihat nih, dari kiri ke kanan akan semakin besar. Berarti otomatis yang paling kanan itu ialah dia yang paling besar gitu. Nah, berarti misal dari NA dan CL ialah yang paling besarnya itu ialah CL. Mengapa? Karena CL-nya yang di paling kanan gitu loh logikanya. Nah, selanjutnya dari atas ke bawah dia itu semakin kecil. Berarti logikanya ialah yang paling di atas dia itu yang paling kecil. Nah, berarti untuk CL dan BR mana yang lebih besar? Jawabannya ialah CL gitu, ke elektronegatifannya gitu. Nah, sekarang cara untuk membandingkan keempat unsur ini dia yang paling besar itu yang mana? Berarti otomatis dia yang paling kanan, ya kan? Yang paling kanan kan yang paling besar, dan yang paling atas itu ialah yang paling besar gitu. Ya kan? Karena kan dari atas ke bawah, ini dalam satu golongan dari atas ke bawah kan makin kecil. Berarti otomatis yang paling di atas itu ialah yang paling besar. Gitu. Ngerti kan? Kayak gitu. Otomatis ya jawabannya di sini ialah CL gitu. Ya karena kan CL dia yang paling kanan. Ya kan? Setelah itu CL juga dia itu yang paling di atas gitu loh. Ya udah, berarti jawabannya yaitu ialah CL. Oke, jadi ke elektronegatifan terbesar itu adalah CL. Gitu. Jadi logikanya kayak gitu aja. Gampang, jadi kalian tinggal ingat ini aja nih. Ke elektronegatifan dari kiri ke kanan akan semakin besar. Ya udah, berarti otomatis ya yang paling besar otomatis di sini ialah CL.
gitu, yang paling kanan. Setelah itu CL juga dia tuh berada pada bagian atas gitu loh. Nih, dari atas ke bawah kan semakin kecil, berarti otomatis yang paling di atas itu ialah yang paling besar gitu. Ya udah, berarti CL-nya itu juga yang besar gitu. Ya udah, fix CL yang besar gitu. Oke. Jika kalian kurang ngerti, tanya aja di kolom komentar. Kalau nggak kurang ngerti, kalau misal masih belum ngerti, kalian DM aku aja di Instagram gitu. Oke?